Tips vokal hari ini adalah mengenai miking teknik atau teknik mikrofon. Hal yang sering dilupakan sama banyak penyanyi ya, bahwa megang mikrofon itu ada caranya biar lebih mantap lagi. Oke, hal pertama nih guys, jadi yang namanya mikrofon itu ada beberapa jenis ya. Tapi yang perlu kita tahu sebagai penyanyi cukup 2 jenis saja, yaitu mikrofon dynamic sama mikrofon condenser. Oke, nah mikrofon condenser adalah mic yang biasanya teman-teman lihat di studio rekaman ya. Biasanya dia ada kayak laba-labanya gitu, terus ada kayak pop filternya yang bulat di depan mikrofon. Itu kenapa disebut mic condenser? Dia itu mic yang sangat sensitif. Jadi cocoknya hanya di studio yang kedap suara. Karena kalau enggak, segala macam suara bakal masuk ke situ dan kita nggak pengen itu ya. Sehingga mikrofon condenser dia hanya cocok dalam studio rekaman. Ada nggak yang pakai buat panggung? Ada, tapi dikit banget orang kayak gitu. Itu pun mungkin ada berbagai macam persiapan lainnya ya sebelum mikrofon condenser bisa dipakai di panggung yang rame. Oke? Mikrofon condenser juga dia perlu power. Jadi mic-nya tuh nggak bisa asal colok bunyi, enggak, dia perlu power. Makanya di sound card tuh ada tambahan power juga. Nah, untuk kita nih yang manggung ya, mic yang bisa dipakai adalah mikrofon dynamic. Mikrofon dynamic bedanya sama mikrofon condenser yang paling utama adalah dia nangkep suara tuh secara spesifik ya. Jadi kalau condenser tuh mungkin kayak kalau saya ngomong nih, suara mobil di luar, suara orang latihan vokal di sebelah akan masuk. Tapi kalau condenser enggak, dia akan nangkep yang di depannya. Oke. Tentu ada mic condenser yang punya polar pattern yang beda-beda ya. Nanti bisa kita lihat nih polar pattern yang ada gitu. Tapi kalau mic yang biasa kita temukan itu biasanya paling besar di depan dan nangkep kecil di belakang. Tapi pokoknya dia adalah mic yang spesifiknya nangkep di depan ini. Itulah kenapa kalau manggung menggunakan mic dynamic. Oke, sekarang kita ngomongin tentang mikrofon teknik ya. Kalau kamu tertarik buat dapetin video lesson saya, bisa cek di musikacademy.com. Saya punya video lesson yang lengkap dari A sampai Z ya. Kalau teman tertarik juga dengan teorinya, saya juga bahas masalah teori di sana. Jadi cek vokal 101 di musikacademy.com. Nomor 1 guys, jangan pernah pegang begini. Oke? Ya, tentu ada penyanyi rock, penyanyi metal yang ini, atau hip hop ya. Tapi mereka ngelakuin ini bukan buat audio, tapi lebih ke buat style, buat gaya ya. Tapi kalau buat audio, kalau kita pengen optimalin audio, jangan megang gini. Dia bakal mengganggu sound kita jadi nggak bagus ya. Ada yang namanya, apa tuh, kayak mendem, kayak ada, pokoknya nggak enak deh. Jadi ini jangan ditutupin ya. Pegang gagangnya, oke? Ini satu. Yang kedua, pas kita nyanyi, jangan tempel ke bibir. Tapi Kak, Ariel Peter Pan, Ariel Noah nempel bibir. Itu again ya. Kalau kalian lihat penyanyi megang gini, itu tuh bukan teknik yang optimal. Mereka ngelakuin itu mungkin karena udah kebiasaan. Plus mic-nya mic pribadi ya, mic sendiri. Jadi terserah dia mau nempel. Cuma secara audio again, kasih jarak. Jaraknya berapa jauh? Normalnya 3 jari guys. Kalau kalian perhatiin Agnes tuh teknik vokal teknik mikrofonnya itu udah bagus banget. Pas dia nyanyi belting, dia jauhin. Malah ada yang bilang mic-nya di Medan, dia di Jakarta ya. Tapi ini yang harus dilakukan. Kalian kalau nyanyi makin keras, jauhin. Tapi jarak normalnya 3 jari. Kalau nyanyi normal ya. Pas kalian ha gitu, jauhin. Ha, jauhin. Terus kalau kalian nyanyi ha, deketin. Itu namanya mic teknik. Ini dilakukan oleh seluruh penyanyi profesional di seluruh dunia ya. Perhatiin Agnes tuh contohnya. Tapi kalau Ariel begini, ya itu dia ya. Dengan mic pribadi ya. Kalau kalian mic sewa atau mic dari rental, jangan coba-coba kenain ke bibir. Karena bisa berakibat tidak baik. Oke? Jadi itu ya, yang pertama ini, yang kedua jangan nempel. Yang berikutnya, kalau kalian manggung, apalagi buat manggung di zaman sekarang ya, tempat kita nge-live di Facebook, nge-live di TikTok, dan segala macam. Jangan nutupin muka mikrofon. Oke? Kita kasih jarak turun gini ya. Jadi angle mungkin 45 derajat dan turun. Selain buat keperluan audio, juga untuk keperluan visual. Kita nggak pengen nutupin muka kita. Kenapa? Again, karena dalam nyanyi itu kita pengen bercerita nggak cuma dengan suara, tapi juga dengan mata kita, dengan ekspresi wajah kita. Kalau kita nutupin, jadi nggak kelihatan. Oke? Jadi 45 derajat ke bawah dan turunin. Seginilah kira-kira. Jadi udara juga bisa ke sini ya. Dan tidak ada yang namanya pop. Jadi gitu tuh nggak masuk. Karena kita gini. Oh ya, satu yang saya dulu lupa ngomong. Kalau kalian nempel, ada namanya proximity effect.
bikin suara jadi mendem. Mungkin kalau Ariel Noah sound engineer udah biasa, dia bisa atur. Tapi kalau kita jangan coba-coba ya, kasih jarak. Kalau beatbox itu mungkin dibutuhin justru proximity effect. Tapi kalau nyanyi jangan, kasih jarak 3 jari dan turunin ya dengan angle 45 derajat. Yang berikutnya, pegang mic pakai tangan kiri apa kanan. Kalau Mbak Berta pernah ngomong gini, ini saya cukup setuju sih. Mbak Berta lebih senang pegang pakai tangan kiri. Kenapa? Supaya tangan kanannya bisa ngapa-ngapain. Misalkan bisa gini, bisa gini, bisa gini. Ya kalau saya sih nggak apa-apa ya, toh tangan kiri juga bisa. Jadi yang kalian nyaman aja. Tapi satu hal yang penting, saya seneng mikrofon itu walaupun lagi nggak dipakai. Misalkan lagi part musik nih, kan mic nggak taruh gini dong, kan lagi part musik kita nggak nyanyi. Saya nggak suka kalau turun ke bawah. Saya tetap pengen dekat. Jadi saya taruh di sini, di dada. Beberapa alasan. Yang pertama, kalau kita butuh mic bisa langsung gini. Jadi nggak dari bawah ke sini, ngerti nggak? Dari dada langsung gini, cepat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, di panggung itu ada monitor, yaitu speaker yang ada ke kita, yang gunanya untuk supaya kita bisa dengar musik dan suara kita sendiri ya. Kalau mic nempel atau diarahin ke speaker monitor, akan ada yang namanya feedback. Apa itu? Bunyi nging. Itu karena mic berhadapan dengan speaker ya. Kalau kalian main di kawinan misalnya, ada speaker monitor yang berdiri di sana, tapi ngadap ke kita, terus kita ngadap gini misalnya, kan mic jadi ngadap ke speaker, itu bakal feedback. Kalau kalian lagi gini, kalian taruh bawah, artinya itu mic ngadap ke bawah, ada speaker monitor di bawah, maka akan feedback. Jadi jangan ya deketin ke dada seperti ini. Ya. Nah, hal berikutnya yang mungkin kalian perlu ingat adalah saya sangat rekomen kalian punya mikrofon pribadi. Mikrofon pribadi itu nggak harus mikrofon mahal guys. Kemarin kita ngobrol sama Raisa, mic edit 200 juta, nggak harus ya. Ini mic yang saya pegang ini Samson ya, ini mic 300 ribuan. Berfungsi dengan sangat baik ya. Buat kita manggung nggak masalah. Ini juga ya, mikrofon Hartwell Excellent 1S, harga 800 ribuan. Enak, build-nya bagus, dan audionya juga enak banget ya. Jadi kalian nggak perlu mic yang mahal ya. Kalau saya pribadi, saya pakai Shure. Dan juga saya pakai ada di channel ini juga Nakamichi ya. Pokoknya mikrofon dynamic itu kalian kalau bisa punya sendiri. Dan nggak perlu mic mahal. Baca review, nonton YouTube review, your first mic. Pokoknya cari mic-mic yang harganya tuh yang kalian nyaman deh ya. Tapi buat jangka panjang guys, mikrofon pribadi itu bakal enak banget makainya. Pertama kita kenal sama karakteristik mic. Yang kedua kita nggak takut ini mic bekas dipakai sama siapa. Oke? Jadi pastiin kalau kalian memang serius mau nyanyi nih, punya mic sendiri ya. Dan saya juga rekomen kalau kalian belum punya kru, mic kabel aja. Ya. Tinggal datang ke panggung, bilang sama sound engineer, di mute dulu mute. Terus colok mic kamu, cekrek, beres. Kalau mic wireless, kalian mesti bawa kru ya, karena dia yang masangin sistemnya. Jadi kalau kalian masih belum punya kru, mic kabel aja, 300 ribu, 800 ribu. Oke, dan tinggal colok plug and play, ready. Oke guys, segitu aja tips tentang mikrofon teknik hari ini, semoga bermanfaat ya. Kalau kalian tertarik untuk les vokal, baik online maupun offline, bisa cek Indra Aziz Vocal Studio ya, sekolah vokal saya, informasinya ada di bawah sini. Thank you so much for watching guys, sampai ketemu di video selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu.